al-munqalabi fil mali wal ahli wal waladi. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata. Bapak-Ibu sekalian, Allah menemukan seperti yang telah diajarkan, Allah kita lahirnya pada tahun ke-13 kenabian Rasulullah SAW memutuskan untuk berhijrah ke kota Madinatul Munawwarah, kota yang sangat indah, kota yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW, bahkan menjadi beristirahat terakhir dari baginda Rasulullah SAW. Oleh Rasulullah SAW di rekam Tuhan Kuba, itu sebabnya kenapa disebut dengan Masjid Kuba. Ya, kita lihat Bapak sekalian di kota Mekah, Madinah ataupun di itu sangat cinta banget masjid, walaupun isinya belum tentu ya. Dengan ada satu hadis Rasulullah SAW mengatakan ada tanah di dalam surga, ini menjadi jaminan pasti kalau orang berjuang kemudian rumah di surga pasti masuk. Yang kedua tentunya karena mungkin barangkali di sekitar Jazirah Arabia ini yang banyak mendapatkan tetesan air mata Rasulullah SAW, karena terjadi pernah sebuah dialog antara seorang ulama besar di Mesir, Syekh Mutawalli Sya'rawi, dengan para ulama-ulama karena sedang ada muktamar, ada simposium lampu perak. Akhirnya ketika itu dia baru tahu bahwasanya ternyata itu adalah orang yang bawa lentera itu adalah orang yang bertanya bisa memahami sangat. Saya juga banyak dari masjid-masjid di belakang yang bersejarah seperti yang insya Allah besok akan kita kunjungi seperti masjid. Jadi kembali lagi bahwasanya masjid ini sangat penting ya. Makanya Rasulullah SAW dimanapun beliau tinggal singgah maka dibangun di situ masjid. Maksudnya masjid aku ingin bersebuah kulturnya sulit. Apa kata Rasulullah? Maka beritakan terhindar dari sebuah masjid. Sahabat yang lain juga menceritakan bahwasanya ada di antara sahabat Nabi yang meminum darahnya Rasulullah SAW. Darahnya Rasulullah SAW seperti yang kita ketahui Rasulullah setiap 40 hari itu membekam perumahan yang dibikin ruangan dulu, mungkin masjidnya dulu di mana letak masjidnya seperti orang-orang non-muslim ya, kalau bikin perumahan dibuat di besar-besar, masjid ada di pojokan kecil. Peace and blessings on you every day. Alaika sallallahu oh Muhammad. Umrah bersama NRA. Umrah bersama NRA. Umrah bersama NRA. Kafir. On you every day. There's faith in my world. It comes back to your teachings and all your words. From your life I have learned to be patient and caring at every turn. The reason I'm strong, you're where I belong. In a world spinning out of control, the reason for my pride, you are my guide. I will always follow your way, your way, your way. Sallallahu oh Muhammad, peace and blessings on you every day.
عليك صلى الله Muhammad. You inspire me in every way. I promise that wherever I go, whenever I pray, I'll be sending you praise with the words that I say. Rasulullah, Muhammad, peace and blessings on you every day. There's Dipenuhi oleh pohon kurma, karena memang kurma di tempat inilah kurma yang terbaik. Dan sama kita akan singgah sejenak. Dan saat ini sedang musim panen. Bisa kita lihat di sana sedang dipanen begitu. Makanan kesukaan bagi Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW di setiap pagi mengkonsumsi 7 butir kurma ajwa. Man tasaddaqa fi sab'in ya ajwa, tidak tahu maka dia akan dibebaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Barahatun minan ada 2 manfaat kita mengkonsumsi di pagi hari 7 butir ataupun dalam jumlah banjir ya. Yang pertama kita akan terbebas dari sihir, terbebas dari guna-guna, terbebas dari upaya-upaya jin. Yang kedua kita terbebas dari racun. Jadi kalau orang yang biasanya makan 2 dan 7 butir kurma itu rasanya akan terbebas dari Tuhan. Makanya sebetulnya kita tidak perlu begitu aktif untuk menghindari apa yang namanya sihir dan sebagainya guna-guna, karena cukup dengan mengkonsumsi ajwa sebanyak 7 butir maka kita sudah terlindung, dan itu jaminan langsung dari Rasulullah SAW. Dalam hitungan yang benar itu hanya akan menjadi penguat saja ya. Tapi ketika dimakan dalam hitungan ganjil maka dia akan mengeluarkan aura itu ya. Maka subhanallah, inilah Rasulullah SAW setiap kali mengatakan sesuatu dalam hadis ya, maka di situ ada manfaat yang luar biasa. Kenapa? Karena ibu-ibu tiap bulannya mengeluarkan darah rutin ya, selalu haid, sehingga tidak berbahaya. Sedangkan laki-laki tidak ya. Itu sebabnya kenapa diharapkan bagi laki-laki dan dihalal masa dan hari itu diharapkan bagi laki-laki dan dihalal dan terkata itu adalah merupakan pakaian lebih di surga. Siapa yang memakainya di dunia maka dia tidak akan mendapatkan kesempatan memakainya di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana hadis Rasulullah SAW. Jadi sekalian dari sini kita akan menuju ke menu kurma seperti yang tadi saya sudah sampaikan. Kita akan melihat langsung ya proses panen daripada kurma itu. Kalau memang sedang ada ya, paling tidak kita bisa mencicipi ya, sebanyak mungkin silahkan dicicipi. Selama cuma dicicipi itu gratis. Tapi kalau sudah dimakan, mereka tinggalkan semua harta mereka, kekayaan mereka semua. Mereka berangkat ke Madinah hanya memakai pakaian yang mereka bawa. Itu alasannya Rasulullah membagikan kembali antara masalah itu kepada Ansar. Dan kedua, kenapa alasannya Rasulullah SAW sengaja tidak membagikan harta rampasan itu kepada kaum Ansar, karena Rasulullah SAW akan kembali ya bersama sahabat Ansar ke Madinah. Itulah kemudian Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabat Ansar ketika mendengar sesuatu Rasulullah SAW sudah melupakan sahabat Ansar yang merupakan penolong Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya kepada mereka, wahai sahabat Ansar, mana yang kalian pilih, harta rampasan perang atau aku? Disitulah kemudian para sahabat Ansar menangis bahagia karena ternyata Rasulullah SAW tidak melupakan mereka.
kurma yang terbaik adalah ajwa, seperti yang Rasulullah SAW katakan dalam sebuah hadisnya, man tasabbaha kulla yaumin bisa minta maratin ajwatan lam yadurruhu lidzalikal yaum summun wala sihar. Siapa yang mengkonsumsi 7 butir buah kurma ajwa di pagi hari, maka dari 2 pengaruh. Yang pertama adalah pengaruh racun, yang kedua adalah pengaruh sihir. Oleh sebab itu, dari hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ini, para ilmuwan pernah mengadakan sebuah penelitian yang luar biasa. Ternyata memang buah kurma ini merupakan sebuah varian tumbuh-tumbuhan yang banyak sekali manfaatnya. Salah satunya dia menjadi antioksidan yang luar biasa buat tubuh kita, sehingga bisa menetralisir racun di dalam tubuh kita. Yang kedua juga, buah kurma ini, khususnya kurma ajwa, bisa melahirkan satu aura yang positif yang bisa ditakuti oleh jin dan setan, sehingga siapapun yang mengkonsumsinya dalam jumlah hitungan ganjil, maka dia akan terhindar dari pengaruh jin atau setan. Dari kota Madinah Al-Munawwarah, Nur Hasan Abdullah melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya peperangan Uhud ini sudah disiapkan jauh-jauh hari, baik oleh kaum muslimin ataupun orang-orang kafir. Apalagi orang-orang kafir, karena mereka mempersiapkan jauh-jauh hari, karena mereka dendam atas kekalahan mereka yang terjadi dalam perang Badar di tahun ke-2 Hijriah, di mana banyak di antara pimpinan-pimpinan orang-orang kafir Quraisy yang saat itu terbunuh ya di dalam perang Badar, atas kekalahan yang mereka alami dalam perang Badar. Dan kaum muslimin saat itu dengan kekuatan 700 pasukan, sementara orang-orang kafir Quraisy saat itu mempunyai pasukan yang lebih banyak, berjumlah kurang lebih 3.000 orang. Jadi 3.000 berhadapan dengan hanya 700 orang yang tentunya tidak bisa. Dan ini juga pernah terjadi dengan perang Badar. Kaum muslimin ada berjumlah 313 sampai 312 orang, sementara orang-orang kafir antara 900 sampai dengan 1.000 orang. Jadi bukannya 3 kali lipat. Bahkan dalam perang Uhud ini kaum muslimin lebih sedikit lagi, lebih kurang, bahkan sudah hanya sekitar 1/4 saja. Dan seperti yang saya sampaikan, di etapa awal kaum muslimin sempat menang, karena setiap kali kaum kafirin mendekat, mereka selalu dihujani oleh pasukan pemanah yang berada di Jabal Rumat atau bukit para pemanah. Dan itu strategi Rasul. Para sahabat-sahabat yang menganggap itu telah sudah selesai, mereka akhirnya mengumpulkan perjuangan para sahabat-sahabat. Dan kemudian Rasulullah SAW menarik pasukan ke atas bukit, ke atas bukit Uhud. Disitulah Rasulullah SAW kemudian beristirahat. Ya. Dan banyak di antara para sahabat Nabi, khususnya para penghafal Al-Quran, tidak kurang dari 70 orang wafat menjadi syuhada di peperangan Uhud. Disitulah pasukan para pemanah yang ditempatkan oleh Rasulullah SAW. Sementara pasukan kaum muslimin ada di seberang masjid ini, ya, di masjid itu ada pasukan kaum muslimin. Sedangkan orang-orang kafir ada di sebelah selatan kanan. Ya. Jadi Hanzala ini kemudian dia
Dan ketika telah selesai ya, peperangan, maka terjadilah evakuasi para syuhada. Dan didapati satu-satunya keanehan yang terjadi pada sahabat Hamdalah ini, di mana seluruh tubuhnya basah kuyup. Mempersembahkan siapa lagi yang harus dia bisa suruh untuk pergi berperang menggantikan suami. Nah, kan anaknya yang baru umur belasan tahun ada 2 ya. There's faith in my world. It comes back to your teachings and all your Diambil 1/4 ya. from your life. Ya, di etap awal kaum muslimin sempat menang karena masih mengikuti instruksi dari baginda Rasulullah SAW, tetap mengikuti arahan dari beliau. Bagaimana? Jangan kau tinggalkan bukit Rumah atau bukit itu sampai aku perintahkan kalian turun. Itu pesan Rasulullah. Seakan-akan Rasulullah sudah mensinyalir akan terjadi. Oleh karena itu Khalid bin Walid memerintahkan pasukan untuk tarik mundur. Tarik mundur, tinggalkan harta rampasan. Buat apa tujuannya? Biar supaya menarik pasukan panah biar turun. Sehingga akhirnya Rasulullah dan para sahabat berpesan untuk menarik mundur pasukan. Akhirnya Rasulullah menarik pasukan naik ke atas bukit turun. Mari kita bersalam kepada para syuhada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya amman Nabi Hamzah Ibn Abdul Muttalib. Assalamualaikum ya syuhadaun wa inna blessings on you every day. billahi alima. Al-Fatihah. You inspire me in every way. I promise that wherever I go, whenever I pray, I'll be singing your praise with the words that I say. Rasulullah, Muhammad, peace and blessings on you every day. I know the only thing I want from this life, and it's to follow all your footsteps to Allah, mereka adalah orang-orang yang kau pilih menjadi para syuhada, menjadi orang-orang yang kau cintai ya Allah. Meskipun kami tidak berjuang bersama mereka ya Allah, kumpulkan kami bersama mereka kelak di dalam surgamu ya Allah, bersama para syuhada, bersama mereka-mereka yang telah berjuang di tempat ini ya Allah. Jadikan pula anak-anak keturunan kami ya Allah, orang-orang yang senantiasa komitmen di dalam membela agamamu ya Allah, istiqomah di dalam menjalankan perintahmu, menjauhi laranganmu ya Allah, sehingga kau jadikan mereka menjadi ahlul Quran, orang yang senantiasa mencintai Al-Quran dimanapun mereka berada, mendakwakan Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Umrah bersama NRA. Umrah bersama NRA. Umrah bersama NRA. Takbir. Ternyata induk spanduknya nggak kelihatan. In my world, it comes back to your teachings and all your words. From your life, I have learned to be patient and caring at every turn. The reason I'm strong, where I belong. In a world Sebuah yang ada di kota Madinah atau secara umum di Saudi Arabia, itu banyak sekali tempat-tempat bersejarah yang
ditandai dengan pembangunan masjid. Sebetulnya budaya ini dilakukan oleh dahulunya, yaitu ketika Turki Utsmani menguasai Jazirah Arabia. Ya. Seperti yang kita ketahui dulu, Turki Utsmani yang berpusat di Istanbul pernah menguasai Saudi Arabia. Kami sering melihat kau menengadahkan mukamu ke langit. Untuk apa? Ya. Untuk Allah memindahkan arah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Ka'bah Al-Musyarrafah. Ada ke depan yang ada besar dan Farid. Maka di dalam sejarah ada surah Nabawiyah, di tempat inilah terjadinya perang Khandaq atau perang Tarik, karena memang atas perasa dari ataupun atas ide dari seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi, Rasulullah SAW membangun ataupun membuat nabak yang dalam kurang lebih panjang dan lebarnya 3. Rasulullah memimpin pasukan dan berdoa di tempat itu munajat dengan doanya Allahumma ahlil ahzab, ya Allah hancurkanlah pasukan Ahzab. Ya, jadi akhirnya Allah mengutus para malaikat dan pasukan Turki, gabungan antara orang kafir Madinah ya dengan orang Yahudi Madinah, kemudian ditambah lagi dengan orang munafik Madinah, ditambah lagi dengan orang tempat insyaallah besok kita mengambil miqat. Kemudian mereka menyerang tempat Rasulullah dan para sahabat di tempat ini. Tapi akhirnya mereka bisa memenangi peperangan ini karena dibantu oleh para malaikat-malaikat Allah dan pasukan Allah berupa angin putih beliau. Ini menjadi simbol bahwasanya jadi pelajaran sebesar apapun ya kita menghadapi masalah ya dalam kehidupan, baik kehidupan bermasyarakat, berkeluarga, kalau kita menyerahkannya kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita bantuan dan pertolongan. Yakinlah masalah dan apa-apanya kemudian kurang lebih mohon selanjutnya akan diserahkan kepada untuk menyampaikan beberapa informasi yang berikut. Al-Ashurul Salat Alaiya di Lailatul Ghurra wal Yaumil Azhar. Perbanyaklah selawat kalian kepada saya di malam Ghurra. Di sini ulama mengatakan yaitu malam Jumat wa Yaumul Azhar dan hari Jumat. Hanya yang tidur-tidur, yang lemas-lemas ini gimana? Belum selawat ya? Sebelum kita sampai hotel mau selawat dulu? Yuk. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu lebih semangat lagi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Kebun kurma itu tadi, yang terakhir Masjid Kiblatan dengan Masjid Khandaq itu luar biasa, adalah semua tempat-tempat yang dulu pernah dikunjungi dan pernah diukir di situ sejarah oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya. Yang ziarah kita ini, visitor kita ini menuju ke tempat-tempat tadi itu bukan hanya kita untuk melihat saja ya, akan tetapi biar bagaimana tumbuh di hati kita
semangat, baik itu untuk menyebut berselawat kepada baginda Rasulullah, begitu juga semangat untuk kita melakukan mengamalkan semua sunnah-sunnahnya serta semua ajaran-ajarannya.